hal yang kami bicarakan, yang intinya adalah bahwa setelah kita merasakan, menyaksikan selama ini bahwa hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baik sebagai hubungan antar organisasi maupun hubungan antar jamaah selama ini sudah begitu harmonis, maka sudah saatnya NU dan Muhammadiyah ini melakukan hal-hal yang lebih konkret sebagai kerja bersama antara kedua organisasi. Dari pihak kami sendiri, PBNU, kami secara terus terang menyampaikan kepada Kiai Haidar bahwa kami butuh banyak belajar dari Muhammadiyah tentang kebutuhan-kebutuhan real dari organisasi seperti soal pengelolaan lembaga-lembaga layanan dan penataan organisasi dan lain sebagainya. Dan tentu saja nanti kedua belah pihak akan terus melanjutkan diskusi-diskusi ini, karena kalau soal komunikasi langsung sebetulnya sudah biasa dari dulu. Bagaimana kita bersama-sama membangun strategi untuk menciptakan momentum-momentum sedemikian rupa sehingga mudah-mudahan bisa berpengaruh terhadap mood masyarakat menyangkut berbagai macam isu. Tadi misalnya diangkat soal kebutuhan akan kepemimpinan moral di dalam politik misalnya. Dalam politik ini perlu ada kepemimpinan moral supaya segala sesuatunya tidak hanya didrive oleh kepentingan-kepentingan pragmatis. Ada kebutuhan untuk membangun strategi ekonomi bersama agar struktur ekonomi Indonesia ini menjadi lebih berkeadilan, dan ada banyak lagi hal yang saya kira akan menjadi ladang khidmah yang sangat subur bagi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah untuk bersama. Betul bahwa sebenarnya komunikasi, kemudian kita juga sering berdialog, ketemu itu sudah sering kita lakukan. Yang diperlukan sekarang adalah kerja bersama yang bisa kita kembangkan baik dalam konteks keumatan maupun kebangsaan bahkan di level global. Kami juga memberi apresiasi yang tinggi pada PBNU di bawah pimpinan Gus Yahya yang banyak melakukan terobosan termasuk aktivitas-aktivitas dialog di kancah internasional sebagai bagian dari mengembangkan dan mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Bahkan begitu progresif ya. Saya pikir kita hadir di kantor PBNU saja ini sudah berubah wajah itu ya. Jadi kalah itu kantor PP Muhammadiyah. Yang kedua, betul kita berdiskusi pertama tentang kepemimpinan moral terkait dengan pemilu 2024. Kita bersyukur bahwa kontestasi pemilu itu kan bagian dari demokrasi yang sudah sangat terbuka di Indonesia. Dan bahkan sebelum KPU membuka pendaftaran saja kan calonnya sudah bermunculan ya. Itu menunjukkan betapa dinamisnya politik Indonesia. Tetapi selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu berjurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh, sehingga kontestasi itu tidak
bersifat politik kekuasaan semata-mata, who gets what, when, and how gitu ya. Tapi visi kebangsaan apa yang mau dibawa, yang diwujudkan berangkat dari fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa.